Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview buku baru dari Pak Hadizal Bahar. Jadi bukunya ini judulnya Pedoman Detail Penulangan Beton menurut SNI 2847 2019. Ini SNI beton yang terbaru yang 2019 dan ICI 315 2018. Jadi ini adalah buku tulisan dari Pak Hadizal Bahar, rilis di Mei 2022. Sebenarnya sudah beberapa bulan, tapi ini buku baru beliau. Bukunya sendiri itu kalau ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Bagi teman-teman ini cukup enak kalau dibawa ke ke lapangan gitu ya. Jadi ukurannya itu 17,6 kali 25 cm. Untuk jumlah halamannya sendiri itu ada 450 halaman. Dan covernya ini adalah soft cover. Jadi beliau tidak menerbitkan yang versi hard cover. Cuma mungkin yang jadi perhatian di sini cukup tipis ya. Jadi nanti kalau teman-teman sering buka, kemungkinan ini bisa sepertinya tidak terlalu kuat ya. Jadi mungkin ada risiko untuk jilitannya ini nanti kalau sering terlalu dibuka itu nanti lepas ya. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa jilid lagi yang lebih kuat. Tapi so far ini sebenarnya sudah cukup bagus. Ukurannya tidak terlalu besar, lebih enak dibawa. Terus ini covernya soft cover, nggak ada hard cover. Bukunya sendiri ini ditulis oleh Pak Hadizal Bahar. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal beliau, bukunya beliau adalah pengalaman beliau sebagai perencana dan sebagai konsultan MK sudah cukup lama sekali, karena beliau sudah pengalaman sudah 40 tahun ya, 40 tahun di bidang konstruksi ya. Jadi mulai 10 tahun sebagai perencana struktur, 8 tahun di bidang perencana struktur di project oil and gas, terus dan 22 tahun ini di bidang perencanaan dan pengawasan gedung tinggi gitu ya. Saat ini beliau sebagai direksi pengawas di project Tamrin 9 Jakarta ya, dengan ketinggian 71 lantai dan basement 6 lantai. Jadi buku ini memang ditulis beliau dari pengalaman beliau di bidang konstruksi. Jadi karena basicnya praktisi, saya lihat memang beliau berusaha menulis di setiap tulisannya itu dilengkapi dengan literatur, tetapi memang gaya bahasanya tidak seperti akademik atau dosen gitu ya, karena beliau basicnya memang di lapangan praktisi. Bahasanya memang agak lebih langsung ya, jadi praktis lah gitu. Tapi beliau berusaha untuk memberikan referensi gitu ya di setiap tulisannya beliau. Bukunya sendiri ini ada 15 bab ya, 15 bab. Jadi itu yang ada bab ketentuan umum, terus ada detail penulangan untuk struktur atas dan detail penulangan untuk struktur bawah. Jadi ini bukunya cukup komplit dan memang yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu ya, untuk baik sebagai perencana maupun mungkin sebagai panduan di lapangan nanti gitu. Terus
bukunya sendiri mungkin jadi kekurangannya untuk buku detail penulangan ini mungkin yang nggak disayangkan adalah untuk gambar-gambarnya sendiri itu masih ini ya apa namanya masih hitam putih, tidak berwarna. Jadi kadang gambarnya masih numpuk, jadi kadang sebagai buku detail penulangan kadang agak nggak jelas menurut saya ya. Jadi mungkin kekurangannya itu, jadi akan lebih baik sebenarnya mungkin nanti di update bukunya itu nanti bisa dikasih apa namanya ini apanya di berwarna mungkin, atau diperjelas untuk detail-detail penulangannya gitu. Jadi di bagian-bagian yang gambar-gambar penulangan itu bisa di apa namanya diperjelas lagi dengan gambar-gambar berwarna mungkin ya seperti ini. Jadi ini jadi bukunya jadi tidak terlalu terlihat soalnya detail penulangannya gitu. Ini jadi kalau dari ketentuannya umum sendiri itu ada bab pendahuluan. Ada bab pendahuluan ini membahas mengenai apa namanya pendahuluan terkait dengan pembangunan gedung tinggi, terus terkait dengan gempa gitu ya. Jadi saya sendiri pernah ikut seminar hierarki itu. Jadi sebaik apapun kita merencanakan, jadi kalau sebaik kita merencanakan di atas kertas itu, tetapi ketika penulangannya di lapangan itu tidak bagus, tidak sesuai dengan perencanaan kita, ya sama saja gitu. Nah, seringnya apa yang kita rencanakan itu tidak terdeliver dengan baik di lapangan ya. Jadi mungkin di lapangan juga sering gambar yang kita keluarkan kadang dispute juga gitu ya. Nah itu jadi sebaik apapun perencanaan ya endingnya sebenarnya di detail penulangan di lapangannya nanti gitu. Jadi saya rasa buku ini akan sangat berguna sekali gitu ya, karena walaupun di SNI yang terbaru mungkin ada penjelasan-penjelasan gitu ya terkait dengan penulangan, cuma interpretasinya seperti apa kadang tidak terlalu jelas nih apa namanya di SNI menginterpretasikannya seperti apa, itu kadang kita bingung juga. Nah menurut saya buku ini menjadi sangat penting sekali gitu ya. Jadi buku ini saya kira buku di Indonesia yang membahas tentang data penulangan ini baru ini ya gitu ya. Jadi ini bagi teman-teman ini sangat berguna ya. Tadi selain ketentuan umum, jadi bab ketentuan umum ini juga menjelaskan mengenai baja tulangan, terus ketentuan mengenai mutu beton, selimut beton, jarak tulangan maksimal, panjang penyaluran, sambungan lewatan gitu ya. Terus ada detail-detail penulangan struktur atas, jadi dari pelat lantai, penulangan balok, detail penulangan kolom, detail penulangan shear wall, ada detail mengenai penulangan diafragma juga, dan ada juga dibahas juga mengenai penulangan tangga dan rem. Yang ini jarang buku-buku tentang beton juga membahas mengenai tangga, rem gitu ya. Ya di pelat lantai tadi juga dibahas mengenai bondek, pemakaian metal deck gitu ya. Terus apa namanya kalau detail penulangan pada flat slab, drop panel gitu. Dan yang penting juga ini yang biasa ditanyakan teman-teman adalah kayak pondasi ya. Jadi di sini dibahas juga nih ada detail penulangan pondasi tiang ya, baik itu apa namanya ada tiang bulat pracetak, prategang gitu ya. Terus bahas juga mengenai diafragma wall, detail penulangan diafragma wall, detail penulangan fondasi rakit. Nah fondasi rakit ada penulangan tile cap, tie beam sama slab basement gitu.
Terus toleransi terkait dengan pemasangan tulangan juga dibahas di buku ini. Yang tidak kalah menarik menurut saya sebenarnya ada di bab 15 ada topik khusus ya. Jadi ini beliau sampaikan ada kesalahan-kesalahan di dunia konstruksi yang mungkin saat ini dibiarkan gitu ya. Terus standar pencatatan beliau di standar data penulangan, kemudian di pelaksanaan dan inspeksi, karena memang basic beliau banyak di perencanaan, pengawasan dan sebagai MK ya. Jadi buku ini memang ditulis berdasarkan pengalaman beliau gitu ya, pengalaman beliau di lapangan gitu. Jadi menurut saya buku ini bisa menjadi pegangan teman-teman, jadi pegangan wajib teman-teman bagi perencana maupun teman-teman yang di lapangan gitu. Ini bisa dijadikan referensi, acuan juga. Untuk harganya sendiri sebenarnya tidak terlalu mahal ya. Harganya bukunya ini 330.000, belum termasuk ongkir dikirim dari Depok gitu ya. Jadi saya kira ini bagi teman-teman yang membutuhkan, yang biasa di project, khususnya project high risk, project gedung tinggi, pasti ini buku ini bisa sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja sekilas review saya terkait dengan buku ini. Mungkin saya nggak review per bab-babnya gitu ya, tapi dari yang disampaikan memang sangat, jadi kayak ini detail-detailnya sudah disampaikan juga di sini gitu ya, sampai dikasih keterangan juga gitu ya di gambar-gambarnya. Oke, mungkin itu saja. Teman-teman bisa memesan buku ini di Sitelpedia Store gitu. Nanti di bagian struktur teman-teman bisa pesan ini dengan harga 330.000 saja, belum termasuk ongkir dari Depok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.